Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kegiatan belajar psikiatri. Sepertinya kemarin sudah mulai ujian untuk beberapa mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan psikiatri. Semoga hasilnya baik. Kalaupun kurang baik, mudah-mudahan bisa diperbaiki di ujian berikutnya. Kita kemarin sudah banyak belajar tentang pemeriksaan psikiatri, kemudian ke arah gangguan mental organik. Nah, karena ada beberapa metode perkuliahan yang menyebabkan kita tidak langsung tatap muka meskipun dalam kondisi online, ada beberapa masukan dari mahasiswa terkait kesulitan mempelajari materi tentang gangguan psikotik yang masuk dalam kategori F2. Sehingga saya perlu melakukan follow up dengan memberikan bahan ajar kembali seperti halnya materi mengenai gangguan mental organik yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Semoga masih ingat tentang demensia, delirium, kita menyebutnya dengan istilah neurocognitive disorder. Nah, pada blog tersebut kita sudah banyak mempelajari, termasuk beberapa kasus yang sudah saya tampilkan pada pertemuan sebelumnya. Untuk saat ini, kita akan mencoba perlahan memahami tentang blok F2 atau gangguan psikotik. Apakah sudah siap untuk kembali belajar? Oke, barangkali sambil saya persiapkan tentang materinya. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk materi gangguan psikotik ini, kalau kita membuka kembali di DSM-5, masuk dalam kelompok skizofrenia spektrum and other psychotic disorder. Masih bersama saya, Zuhratun Aulia. Oke, tetap ada disclaimer yang harus diperhatikan. Jadi penjelasan saya, slide yang saya tampilkan di sini hanya untuk media pembelajaran, untuk mahasiswa kedokteran, program profesi dokter, pendalaman materi untuk dokter umum, dan profesi terkait. Sehingga yang saya sampaikan tidak mengganti pemeriksaan klinis, proses terapi, hingga kebutuhan pemeriksaan diagnostik di masa yang akan datang. Dan mohon untuk tetap berlatih dan memperdalam materi dari textbook atau jurnal atau bahan baca yang direkomendasikan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang demensia, atau kita sebut juga dengan neurocognitive disorder, ada major, ada mild. Semoga masih ingat kriteria diagnosisnya seperti apa, dengan gambaran klinis bagaimana. Baik, kita akan masuk pada materi skizofrenia spektrum. Sebelum kita membahas tentang per item gangguan psikotik, kita ingat dulu, ada istilahnya key features that define the psychotic disorder. Setidaknya ada 5 gejala kunci, gejala yang harus ditemukan ketika kita mencurigai bahwa pasien kita mengalami kondisi gangguan psikotik. Apa saja itu? Yang pertama adalah delusion. Delusion di sini, kalau bahasa Indonesia kita sebut itu sebagai waham. Jadi waham di sini merupakan gangguan pada isi pikir, di mana seseorang mempercayai bahwa pikirannya itu benar, padahal fixed false belief. Jadi ada kepercayaan yang dia yakini bersifat menetap, yang sebenarnya ada kekeliruan dalam pemahaman keyakinan tersebut. Yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi adalah gangguan persepsi, di mana seseorang dapat melakukan interpretasi padahal sumber rangsangannya nggak ada. Ya, yang ketiga disorganized thinking or speech. Jadi ada gangguan, ada disorganisasi dari pola pikirnya atau pembicaraannya. Padahal seseorang dikatakan sehat jiwa ketika terdapat koherensi antara pikiran, perasaan, dan perilaku.
Namun pada orang dengan gangguan psikotik ini sudah mulai disorganized. Pemikirannya sudah disorganized atau terganggu. Keempat adalah grossly disorganized or abnormal motor behavior. Jadi di sini yang terganggu adalah perilakunya. Ada perilaku yang kacau. Kalau yang nomor 3 tadi, pola pikir atau pembicaraan yang kacau, yang nomor 4 adalah perilakunya. Dan yang terakhir adalah negative symptoms. Kita akan membahas itu satu persatu. Yang pertama adalah delusions atau waham. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini adalah fixed beliefs that are not amenable to change in light of conflicting evidence. Buktinya sudah ada, kita tunjukkan buktinya, tapi pasien tersebut tetap bertahan dengan keyakinannya, tidak mampu diubah keyakinannya. Itulah kondisi delusi atau waham. Jadi diingat, delusi atau waham itu sinonim, sama. Oke. Kalau kita membagi berdasarkan tipe wahamnya atau tipe delusinya, kita sebut ada waham bizar dan non-bizar. Apa itu, Dok? Oke, bizar. Bizar itu merupakan suatu kondisi waham yang bersifat aneh. Kalau kita mendengarkan pembicaraannya, kok aneh ya pembicaraannya. Jadi clearly implausible and not understandable. Kata kuncinya di situ, clearly implausible and not understandable. Jelas sih, teman kok nggak bisa ya dok ya kita membenarkan pikiran itu nggak bisa dipahami lagi. Siapa yang nggak bisa memahami? The same culture peers. Jadi dalam suatu kultur yang sama, kelompok orang yang sama, mereka nggak ngerti ini ngomong apa, pikirannya apa, and not derived from ordinary life experiences. Sehingga pengalaman hidup seseorang yang normal sebenarnya nggak gitu, tapi nih orang kok pahamnya bizar ya, kok aneh. Express a loss of control over mind or body. Jadi di sini contoh dari bentuk delusion, bizarre delusion atau waham bizar, jadi pola pikirnya itu aneh. Sepertinya ini ya, ada beberapa alien yang sengaja menanam microchip di dalam otak saya. Mereka menggerakkan saya, mereka adalah penguasa dunia yang sesungguhnya, bahwa kita nantinya akan jadi budak oleh alien-alien tersebut. Nah, kalau kita mendengarkan suatu kondisi ini, kok aneh ya dok ya, itu contoh bentuk dari waham bizar. Yang berikutnya adalah non-bizar, non-tidak, bizar, aneh berarti tidak aneh. Oh, gimana itu dok? Oke, seolah-olah yang mendengarkan merasa kayaknya masuk akal sih, tapi kok kayaknya ya enggak. Jadi ada suatu kondisi pemikiran kadang di sini bersifat sistematis. Ya, contohnya, one is under surveillance by the police despite lack of convincing evidence. Jadi seseorang itu merasa, aku takut dokter. Kenapa? Aku kayak dikejar-kejar sama polisi. Semua bunyi sirine itu sebenarnya bukan ambulan, tapi polisi yang menyamar. Polisi itu menjadi suatu ancaman buat saya. Apa Anda melakukan suatu kesalahan hingga polisi harus mengejar Anda? Nggak tahu salahku apa, tapi kayak aku dikejar-kejar gitu. Nah, seolah-olah sirine tidak hanya milik polisi, tapi mereka ancaman untuk saya. Tapi saya tidak melakukan kesalahan. Ya, jadi yang mendengarkan seolah-olah diajak berpikir suatu runtutan kejadian yang sebenarnya kayaknya benar, tapi ternyata setelah dicari buktinya hal tersebut tidak terjadi. Oke, kita dapat bizar sama non bizar. Sedangkan delusi yang membagi itu berdasarkan tema sebenarnya banyak. Ya, jadi di sini salah satu contohnya adalah bukan salah satu, salah banyak contohnya. Kita bahas satu persatu. Ada persecutory delusion. Jadi di sini suatu keyakinan persekutori. Jadi seseorang itu merasa terancam, merasa tidak berdaya, merasa dikejar, gitu kan. Tapi juga ada istilahnya delusion of control. Jadi
waham dikendalikan, merasa dikendalikan oleh kekuatan dari luar yang dia sendiri nggak tahu itu apa, siapa. Berikutnya ada referential delusion. Jadi di sini referen rujukan, delusion waham rujukan gitu ya. Boleh kita membahasakan seperti itu, nggak apa-apa. Intinya believe that certain gestures, comments, environmental cues and support are directed at oneself. Jadi di sini ada suatu kondisi rujukan seolah-olah bahwa gesturnya orang lain, komentarnya orang lain, pembicaraan orang lain, atau mungkin tanda alam gitu kan, merujuk pada dirinya sendiri. Padahal kalau dipikir lagi, lah ngapain? Kayaknya enggak deh. Ya tadi seseorang yang sudah punya delusion ini kan fixed beliefs ya, keyakinannya menetap. Jadi seolah-olah hal lain yang berada di luar dirinya itu merujuk pada dia. Berikutnya adalah grandiose delusions, grandiose kebesaran gitu ya. Yang kebesaran apanya, Dok? Oke, when an individual believes that he or she has exceptional abilities. Mereka punya kemampuan yang bersifat eksepsional. Wealth or fame, jadi merasa dirinya terkenal, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya agung, itulah suatu kondisi grandiose delusions. Yang keempat contohnya adalah erotomanic delusions. Nah, ini. Jadi, when an individual believes falsely, jadi ada suatu keyakinan yang keliru that another person is in love with him or her. Kalau kita nyebutnya ngapain sih kegeeran banget, kayak yakin dia cinta aja sama kamu gitu kan. Nah, hati-hati kalau pasien kita punya erotomanic delusions, bisa saja itu terjadi, yaitu dia mempercayai bahwa orang lain itu mencintai dia. Tandanya apa kalau dia cinta sama kamu? Ya kalau dia ngelewatin depan rumahku bunyiin klakson 2 kali, itu berarti dia tuh ngabsen bahwa aku cinta kamu. Nah, tuh. Dan berbagai bentuk yang menyerupai itulah. Berikutnya nihilistic delusions. Nah, di sini involve the conviction that a major catastrophe will occur. Jadi merasa yakin bahwa suatu hal yang bersifat katastrofik itu akan terjadi. Pada beberapa pasien dengan nihilistic delusion itu mereka meyakini bahwa dirinya sudah mati nih. Sebenarnya aku ini sudah mati, aku ini sudah nggak ada di dunia ini. Padahal sebenarnya masih hidup. Buktinya seperti itu. Berikutnya adalah somatic delusion, somatic badan, delusion waham. Waham terkait badannya ya dok. Ya, jadi yang bersangkutan akan fokus on preoccupation regarding health and organ function. Ada saja bagian dari dalam tubuhnya yang diyakini dalam kondisi sakit, dalam kondisi busuk, dalam kondisi tidak maksimal. Yang berikutnya adalah religious. Jadi religious ini related with beliefs or religions. Nah, itu tadi yang pertama, delusi atau waham. Berikutnya adalah halusinasi. Jadi di sini, perception like experiences that occur without an external stimulus. Beda kalau ada stimulus eksternal loh ya. Kalau ada stimulus eksternal, dia salah melakukan interpretasi, itu namanya ilusi. Kalau halusinasi, dia mampu melakukan interpretasi padahal stimulus eksternal yang nggak ada. Saya perlu mengingatkan bahwa gangguan persepsi ini bisa melibatkan panca indera, sehingga halusinasinya itu harus bersifat vivid and clear, jelas, gitu ya, jelas dan nyata. Buat siapa? Buat yang mengalami, with the full force and impact of normal perceptions and not under voluntary control. They may occur in any sensory modality. Ingat, in any sensory modality. Bisa panca indera 5 indera, yaitu ada penglihatan, pendengaran, pengecapan, taktil, rasa. Oke, jadi melibatkan semua sensory modality. The hallucination must occur in the context of clear sensorium, dalam keadaan sadar, dalam keadaan sensorium yang jelas, melek, aware gitu ya, melek, matanya terbuka gitu. Dan dalam kondisi sadar, gitu ya. Those that occur while falling asleep, kalau terjadinya itu sebelum falling asleep, tertidur, jadi mau mulai tidur gitu, itu namanya halusinasi
hypnagogic. Ingat, while falling asleep or waking up atau saat mau terbangun, itu namanya hypnopompic, are considered to be within the range of normal experience. Sehingga yang namanya hypnagogic atau hypnopompic merupakan suatu kondisi yang dianggap menjadi suatu pengalaman yang normal, wajar. Hallucination may be a normal part of religious experience in certain cultural context. Oke, nah terus kapan kita bilang halusinasi itu patologis, dokter? Yaitu tadi, must occur in the context of a clear sensorium. Ya, dia dalam kondisi sadar, dia melek, dia awas kondisinya, tapi dia bisa menginterpretasikan sesuatu yang stimulusnya nggak ada. Itu baru kita sebut suatu kondisi patologis. Berikutnya disorganized thinking or speech. Jadi di sini yang disorganized thinking-nya. Oke, dan biasanya itu akan muncul lewat pembicaraan seseorang. Jadi kita bisa tahu nih isi pikir seseorang lewat pembicaraan yang disebutkan. Ada suatu kondisi derailment or loose association, asosiasi longgar gitu ya. Jadi belum membentuk suatu kalimat yang utuh. Kita dengerinnya, ini ngomong apa? Ada suatu kondisi tangentiality, jadi di situ suatu kondisi menjawab secara berputar, tapi tidak pernah mencapai jawaban dari pertanyaan kita. Kalau incoherence atau word salad apabila kondisinya berat sekali, kalau incoherence berarti tidak koheren dengan apa yang kita tanyakan. Nah, tingkat keparahan dari gejala ini bisa menunjukkan kesulitan pasien-pasien kita. Sehingga kita bisa mengevaluasi dari kondisi thinking atau speech pasien tersebut. Oke. Nah, kalau seandainya less severe, jadi barangkali kalau sudah dalam kondisi kronis gitu ya, tapi tingkat keparahan gejalanya itu sudah mulai berkurang, bisa saja itu muncul dalam suatu kondisi prodromal atau periode residual dari kondisi skizofrenia. Nah, mulai nyinggung nih skizofrenia. Jadi skizofrenia di sini merupakan salah satu komponen gangguan psikotik. Ya, kita bahas konsep dasarnya dulu. Masih dalam 5 key features of psychotic disorder. Ya, nanti kita akan bahas skizofrenia. Nanti ya berikutnya, maksudnya di video berikutnya. Nah, ini ada grossly disorganized or abnormal motor behavior, yang terganggu perilakunya, termasuk katatonia. Apa itu, dok? Oke, jadi ada grossly disorganized or abnormal motor behavior. Sorry. Jadi di sini may manifest itself in a variety of ways. Jadi manifestasi gejala motoriknya itu bisa dalam berbagai bentuk. Mulai dari perilaku kekanakan sampai yang agitatif itu gelisah berat yang munculnya kita nggak bisa prediksi itu. Ada suatu kondisi catatonic behavior yang ditandai dengan penurunan reaktivitas terhadap lingkungan. Jadi di sini ada range gejala ya, mulai dari dia resistance to instruction, kita sebagai terapis memberikan instruksi tapi dia resistance, dia menolak ya, dia menolak instruksi kita, mengarah pada suatu kondisi negativisme, atau justru pada dasarnya sudah kaku nih dan dia maintaining a rigid, jadi dia mempertahankan posisi kakunya. Kita akan ubah posisi motoriknya, tapi pasiennya nggak bisa mengikuti. Ya, berikutnya inappropriate or bizarre posture. Jadi ada postur tubuh yang kok aneh gitu ya. Jadi postur tubuh yang aneh itu gimana? Mungkin kalau dulu waktu kita masih kecil kita mainan jadi batu gitu misalnya. Nah, itu dia mempertahankan posisi itu. Ya, atau jadi pohon gitu kan. Dia seolah-olah membentuk badannya seperti pohon dan dia akan cenderung mempertahankan. Tuh a complete lack of verbal and motor responses. Jadi kadang memang kalau sudah disorganized behavior, motoriknya terganggu, itu selalu diikuti respon verbal. Bisa mutisme, dia nggak merespon terhadap lingkungan sekitar, atau bahkan stupor. Dan can also include purposeless, jadi nggak ada tujuannya.
perilakunya itu nggak ada tujuannya, tapi dilakukan berulang-ulang. And excessive motor activity without obvious cause. Itulah suatu kondisi catatonic excitement. Ada beberapa bentuk yang lain, jadi nanti bisa kita pelajari sendiri. Jadi seperti stereotype movement, perilaku stereotip itu gini. Dia melakukan suatu kegiatan berulang tanpa tujuan, gitu ya. Entah kepalanya goyang-goyang, gitu. Atau mungkin kalau kayak mahasiswa tuh ngapain ya? Cetek-cetekin bolpen, tek 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 tek. Nah, waktu dosennya ngomong, waktu dosennya ngajar, kakinya ikut goyang-goyang, gitu kan. Badannya nggak bisa tenang. Kenapa kok seperti itu? Kok tahu dok, nggak ada tujuannya. Kan bisa saja itu mengarah pada stereotip, tapi insya Allah kalau mahasiswa saya normal semua lah ya. Kemudian ada suatu kondisi staring, grimace. Jadi kalau grimace itu kayak wajahnya itu seperti menyeringai gitu. Kemudian ada suatu kondisi mutis, tadi saya sudah ngomong, and echoing of speech. Echo, menggema, speech pembicaraan. Jadi pembicaraan itu menggema. Jadi kita yang dengerin merasa apa sih yang disampaikan. Although catatonia has historically been associated with schizophrenia, catatonic symptoms are non-specific and may occur in other mental disorder. Jadi gangguan katatonik itu nggak cuma kaplingannya skizofrenia aja, ada kondisi lain seperti gangguan bipolar atau gangguan depresi itu bisa diikuti katatonia. And in medical conditions, jadi bisa dikarenakan substance ya atau another medical conditions. Oke, udah dapat delusi, udah dapat halusinasi, udah dapat grossly speech or thinking disorganized maksud saya, dan yang keempat grossly disorganized or abnormal motor behavior. Yang kelima adalah negative symptoms, particularly prominent in schizophrenia, terutama ketika mulai fase prodromal. Jadi fase prodromal itu pada skizofrenia muncul sebelum fase aktifnya. Tenang, nanti saya bahas di bab skizofrenia ya. Jadi di sini yang namanya negative symptoms itu dia diminish nih. Apanya? Emotional expression. Jadi ada penurunan pada ekspresi emosi yang bisa kita evaluasi dari muka. Ingat, di pembelajaran pemeriksaan psikiatri saya sempat menyinggung tentang mood affect. Ya, jadi mood itu nada perasaan yang bersifat internal pada diri seseorang berlangsung lama. Kalau affect yang bisa kita amati secara objektif, dari apanya? Dari mukanya, gitu ya, secara objektif sekali lagi. Jadi kita bisa mengevaluasi ekspresi emosi seseorang dari wajahnya, kontak matanya, intonasi pembicaraannya, ada iramanya enggak, pergerakan dari tangan, kepala, wajah, yang sebenarnya normal kalau dia berespon terhadap suatu pembicaraan. Berikutnya, negative symptoms berikutnya adalah avolition. Tidak volition, kehendak. Berarti dia nggak punya nih kehendak. Ada decrease in motivated, self-initiated, purposeful activities. Jadi sudah mulai turun perilaku atau aktivitas yang bertujuan. Itu ya, itu kondisi negative symptoms. Tapi ada juga yang disebut other negative symptoms. Apa tuh? Alogia. Jadi speech output-nya yang sudah mulai berkurang. Kalau anhedonia berarti ya rasa senang dalam hidupnya itu mulai berkurang. Tapi di sini perlu dibatasi ya pemahamannya. Jadi ada decreased ability, ada penurunan kemampuan terhadap experience pleasure, pengalaman yang menyenangkan from positive stimuli, or a degradation in the recollection of pleasure previously experienced. Sekali lagi, previously experienced artinya ada pembanding. Ada pembandingnya. Oh, sebelumnya dengan pengalaman yang sama dia bisa senang kok. Kok sekarang enggak ya? Gitu. Berikutnya adalah asociality. Jadi, apparent lack of interest in social interactions. Dan ada hubungannya nih dengan abolisi, sehingga apa? Seringkali itu akan mengganggu pada interaksi sosialnya. Nah, kita udah dapat 5 key features of psychotic disorder ya. Sekarang kita akan masuk pada apa? Sub
diagnosis dari skizofrenia spektrum and other psychotic disorder. Sekali lagi, ini saya mengutip dari DSM-5. Jadi rekan-rekan bisa mempelajari kembali sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di DSM-5. Di sini saya hanya membantu untuk kita mempermudah belajarnya. Oke. Nah, untuk skizofrenia spektrum and other psychotic disorder, ini ada beberapa nih gangguannya. Seperti schizotypal or personality disorder low dog itu masuknya ke gangguan personality kah atau gangguan psikotik kah? Oke, kalau di DSM-5 memang masuk di spektrum skizofrenia gitu ya. Tapi kita juga mengenal itu sebagai gangguan kepribadian. Jadi kita masukin ke mana, Dok? Ya bisa masuk kedua-duanya. Ya. Kemudian kalau mau masukin ke salah satu juga nggak masalah. Mau dimasukin di aksis duanya juga nggak masalah. Oke. Berikutnya adalah delusional disorder, brief psychotic disorder, schizophreniform disorder, schizophrenia, schizoaffective disorder, dan yang terakhir substance or medication induced psychotic disorder. Ini kita pelajari semuanya saat ini. Oh, jelas tidak. Mungkin untuk saat ini kita refresh saja. Oke, jadi sudah jadi ciri khas saya untuk memberikan case ya. Kita mulai dengan case. Male 28 years old referred by police officer. Lah, kenapa dok kok Pak polisi merujuk ke dokter? Nah, nih, jadi ada masalah nih. Jadi yang bersangkutan angry, suddenly angry, hitting other employees and broke all property at office. Jadi temennya dimarahin, digebukin, dia marah, dia merusak properti di kantor. Sehingga oleh satuan pengamanan kantornya dia diamankan, diantar ke Pak Polisi. Tapi setelah itu Pak Polisi menangkap kok kayaknya ada yang aneh gitu ya. Dari pemeriksaannya kok aneh. Oke, kita butuh dokter nih. Akhirnya pasien ini dirujuk, referred to psychiatrist. Oke, terima kasih Pak Polisi. Oke, nah ternyata setelah dilakukan pemeriksaan 2 months before, this man already changed in behavior. Oke, hati-hati, changes in behavior. Ada perubahan perilaku. Easily abrupt of tears, talk about suicidal ideation, 2 months before, 2 months ago ya. Ini udah mulai talk about suicidal ideation, have no idea about life and believe that he already dead. Oke, familiar kan dengan yang sudah saya jelaskan tadi, and cannot talk properly since 2 months ago. Stressor, akses 4, his business department going bankrupt after their stocks drop in market due to pandemic. Jadi saham-saham dalam perusahaannya itu mulai turun hingga akhirnya dinyatakan bangkrut dikarenakan kondisi pandemi. Nah, tadi kan dirujuk Pak Polisi dalam kondisi masih marah, gelisah, tidak menyadari gitu ya. Ya sudah sih distabilisasikan dulu, and then after stabilization, Dr. Uul already had pemeriksaan ya, examination to him, dan Dr. Uul mendapatkan bahwa yang bersangkutan hearing voices whisper to have an attack for each employees. Jadi ini agak horor juga waktu itu karena yang bersangkutan mengatakan, iya saya mendapatkan perintah suara dari orang yang tidak saya kenal, dokter. Suara itu menyuruh saya untuk menyerang masing-masing teman di kantor tersebut. Suara laki-laki atau suara perempuan? Dua-duanya ada. Apakah Bapak mengenal suara itu? Tidak. Tapi suara itu jelas terdengar di telinga. Oke, apakah yang berbicara memberikan perintah tampak di depan mata? Tidak, dokter. Tapi seolah-olah suara itu dari jauh, namun jelas terdengar di telinga. And then he believes that he given the order by state intel to give his loyalty with broke some properties which indicated corruption case.
Jadi bapak pasien ini meyakini bahwa perintah suara tersebut merupakan orderan perintah dari Intel negara, saya nggak tahu Intel negaranya itu siapa, untuk membuktikan loyalitasnya nih pada negara. Caranya ya barang-barang yang ada di kantor yang sifatnya akan beresiko menimbulkan kasus korupsi itu harus dihancurkan. Nah, kita dapat apa nih di sini? Oke, satu persatu ya, saya bantu dulu. Jadi di sini kan ada change in behavior. Kita bicara dari yang 2 months before ya. Ada change in behavior, gampang nangis, udah mulai muncul ide-ide, bunuh diri, dan dengan stresornya jelas, kita mulai berpikir, apa ya kok ada have no idea about life? Apa jangan-jangan 2 bulan sebelum itu, pasien ini sebenarnya sudah masuk dalam kategori depresi. Ya toh, berikutnya believe that he already dead. Tadi saya udah ngomong ada suatu kondisi waham nihilistik yang bersangkutan fixed false belief that something catastrophic will occur gitu ya. Kalau di PPDQ 3 di apa kita sebut itu sebagai suatu kondisi yang bersangkutan meyakini kalau yang dirinya sudah mati gitu, yang dirinya tiada. Nih pasien mulai itu believe that he already dead. Dan yang terakhir cannot talk properly. Jadi yang sudah terganggu di sini disorganized speech or disorganized thinking-nya. Oke, itu ya contohnya ya. Nah, kalau yang saat ini dia marah tuh, angry tuh, hitting others, berarti kan yang mengalami gangguan motoriknya, behavior-nya, ya, yang ilustrasi gambar yang di tengah tuh bawa pentungan itu tuh ya, hitting other employees, broke all property at office, berarti masuk kriteria grossly disorganized, abnormal motor behavior, karena dia gelisah, marah, melakukan perilaku yang menyerang gitu ya. Nah, after stabilization kita dapat nih suatu kondisi yang kita sebut dengan halusinasi. Karena orangnya nggak ada, tapi bapaknya itu dengerin suara perintah yang jelas, ada halusinasi auditorik. Kemudian given the order by state intel, nah ini setelah kita konfirmasi ternyata tidak ada bukti yang menyatakan bahwa ada intel negara yang menyuruh untuk menghancurkan semua bukti di kantor tersebut. Gitu. Nah, bisa saja itu merupakan bagian dari delusions of control. Kalau pertanyaannya, kita bisa menemukan status mental apa saja di sini? Ya, kita menemukan ini. Ada kondisi depresi, ada waham nihilistik, ada disorganized speech, ada disorganized motor behavior, kemudian persepsi dapat halusinasi, isi pikir dapat delusion of control. Berarti ini gangguan psikotik ya dok? Ya jelas, kan terpenuhi kriteria yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau ditanya, ini kira-kira diagnosisnya apa ya dok? Oke, pelan-pelan. Barangkali di pertemuan atau di video berikutnya kita akan membahas satu persatu dari komponen gangguan psikotik ini. Oke, tetap saya menyarankan tolong rajin baca gitu ya, rajin baca dari Father Reading. Ini adalah contoh-contoh cover buku yang bisa kita pelajari bersama. Jadi belajar psikiatri itu mudah, kita bisa belajar dari mana saja. Gitu ya, mulai belajar dari diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan salah satunya menggunakan evidence base, bisa dari buku teks atau dari jurnal. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas schizotypal personality disorder. Sehingga harapan saya, materi yang sudah saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bisa diterima terlebih dahulu, dipahami dengan baik. Dari saya cukup seperti itu untuk pertemuan saat ini. Insya Allah tidak lama kita akan menyambung diri dengan materi yang berikutnya, jadi tentang schizotypal
personality disorder, dan mohon di pertemuan-pertemuan sebelumnya apabila ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan di kolom komentar. Itu ya. Oke, dari saya cukup. Saya mohon undur diri. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.